buka hati kami untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Shalom, saudaraku. Saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan, membuka Alkitab kita, yang bawa Alkitab ataupun aplikasi Alkitab. Mari kita sama-sama membuka kitab Ulangan pasal 28. Saya bacakan dengan cepat supaya menghemat waktu ya. Ulangan pasal 28 mulai ayat 1 sampai habis. Karena dari sini nanti kita akan memperoleh kesimpulan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Yahweh Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Yahweh Tuhanmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Yahweh akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Di atas tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Yahweh akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Yahweh akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Sampai di sini dulu pembacaannya. Saudaraku, ayat yang ke-13 ini ayat favorit banyak orang Kristen. Karena ayat ini mengatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Sayangnya ayat ini yang dikutip bagian A saja. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau tidak akan turun, tapi terus naik. Dunia ini punya pepatah, hidup itu seperti roda. Tapi orang Kristen punya ayat yang luar biasa. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Cuma sayangnya bagian akhir dari ayat ini tidak diingat, tidak dibaca.
Sehingga ketika orang Kristen menghadapi sengsara, menderita, kekurangan, loh, janji Tuhan kok seperti pepesan kosong, kok tidak terjadi dalam hidupku. Padahal firman-Nya jelas sekali. Apabila engkau mendengarkan perintah yang kusampaikan pada hari ini dengan setia, dari kandungan, dari hasil bumi, dari hasil ternak, semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semuanya akan menghasilkan. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan, aku akan membuka perbendaharaanku, yaitu langit, untuk mencurahkan seluruh berkat. Tetapi ketika ternyata dalam kehidupan keseharian kita kok ternyata tidak diberkati, kok ternyata kekurangan, bahkan janji Tuhan, aku ini akan memberi pinjaman, bukan meminjam, bukan utang, tapi memberi piutang kepada orang lain. Kita selalu lupa dengan ayat ini, bahwa engkau harus mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan pada hari ini dengan seksama. Dan kalau kita baca semua ayat nanti, di situ ada kutubnya juga, yaitu kalau kita tidak mendengarkan perintah Tuhan. Jadi kadang-kadang dalam mengikut Tuhan kita ini, yang kita tuju, yang kita lihat itu berkat Tuhan. Ikut Tuhan itu penuh dengan sukacita, ikut Tuhan itu penuh dengan berkat. Sehingga ketika kita merasa berkekurangan, kita mulai kecewa dengan Tuhan. Saya ingin menyampaikan beberapa fakta. Yang pertama, bahwa Tuhan itu inginnya memberkati kita, tetapi seringkali kita tidak siap untuk diberkati. Kita maunya enak, tapi tidak mau menderita bagi Tuhan. Ketika Yesus hadir melayani orang-orang di Israel, ada banyak orang disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang timpang berjalan dengan normal, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Tentunya kita ingat bagaimana ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, orang-orang menyambut Yesus dengan luar biasa. Mereka menghamparkan pakaiannya supaya Yesus lewat dengan keledai yang ditungganginya itu di atas pakaian mereka. Mereka mengayun-ayunkan atau melambai-lambaikan daun palem dan berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi di mana ketika Yesus disalibkan? Yang 5.000 orang makan sampai kenyang, yang datang melambai-lambaikan daun palem, semuanya itu di mana ketika Yesus disalibkan? Tidak ada satupun orang yang menerima mujizat itu dekat disalib Yesus, kecuali Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan beberapa perempuan dan satu murid Yesus yang bernama Yohanes. Selebihnya mereka hanya minta berkat. Kekristenan perlu mujizat, tapi mujizat bukan tujuan. Dan di dunia ini kalau ada mujizat Tuhan, semua orang ngejar ke sana. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 1 ayat 29, kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, melainkan juga untuk menderita bersama dengan Dia. Kalau kita ingat ini, maka sebaiknya kita mulai merubah cara berpikir kita pada Tuhan. Ketika kita datang ke gereja, kita datang mencari Tuhan, jangan mencari berkat, jangan mencari mujizat, tapi cari Tuhan. Karena kalau kita mencari Tuhan, kita akan mendapat berkatnya, kita akan mendapat mujizatnya. Tapi kalau kita mencari berkat, seperti orang yang memuji orang lain, bukan orangnya yang dipuji, tapi sepatumu bagus,
kalau pakai baju ini kamu ganteng gitu. Nah kalau nggak pakai baju itu nggak ganteng berarti. Yang dipuji apanya? Aksesorisnya, bukan orangnya. Seperti itu loh, kalau kita ini datang kepada Tuhan hanya mengharapkan berkat, mengharapkan mujizat, Tuhannya nanti dulu. Kita melupakan Tuhannya, yang kita lihat berkatnya. Oleh sebab itu, berkat itu bukan tujuan di dalam mengikut Tuhan. Kalau kita melihat berkat, dan berkat, maka tujuan kita mencari Tuhan itu telah gagal. Beberapa fakta yang ada begini. Ketika Tuhan menjanjikan orang Israel yang pada waktu itu ada di tanah Mesir, Tuhan mengajak mereka keluar supaya tidak diperbudak terus oleh orang Mesir. Mereka diajak keluar dan menuju ke tempat yang namanya tanah Kanaan, yang Tuhan gambarkan penuh dengan susu dan madunya. Tanah yang paling subur di seluruh dunia. Tanah itu paling subur. Memang ada bagian-bagian yang berupa padang pasir, tapi kalau diolah sedemikian rupa itu ternyata subur. Dan hari ini terbukti anggur, kurma yang datang ke Indonesia walaupun tidak punya hubungan diplomatik, dagangannya bisa sampai ke kita. Kita bisa menikmati anggur Israel. Kenapa? Karena itu tanah yang luar biasa. Tetapi saudara perhatikan, ketika Tuhan menjanjikan tanah Kanaan dan diberikan betul oleh Tuhan kepada orang Israel, mereka masuk ke tanah Kanaan dalam generasinya Yosua dan Kaleb bin Yefune. Semua tanah Kanaan direbut dan mereka menikmati tanah Kanaan sampai mereka mendirikan sebuah kerajaan. Tadinya orang Israel maunya Tuhan, mereka tanpa raja, karena rajanya adalah Yahweh Tuhan. Tetapi mereka nggak mau kalau tidak melihat secara fisik, kalau tidak dipimpin secara fisik oleh raja seperti bangsa lain. Akhirnya ditunjuklah Saul. Nah, akhirnya singkat cerita tanah Kanaan ini, orang Israel dibuang kemana? Ke Babel, ya kan? Semua diangkut ke Babel. Ada yang tertinggal beberapa, tapi orang-orang yang tertinggal di tanah Kanaan, mereka hidup dalam penderitaan, mereka dicemooh, mereka dihina, mereka ditekan oleh orang-orang yang ada di sekitar sana. Kenapa? Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang dulu disingkirkan oleh orang Israel. Dan ketika orang Israel diangkut semuanya, yang tersisa itu adalah orang-orang yang tidak berguna, yang tidak mampu apa-apa. Kalau yang cakap, yang pintar, yang punya skill tinggi, mereka diangkut untuk apa? Kerja di Babel. Akhirnya orang-orang yang tertinggal itu mereka hidup dalam tekanan yang luar biasa. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan akhirnya diambil Tuhan lagi. Masalahnya apa? Mereka tidak tunduk dan tidak taat kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan engkau akan terus naik dan bukan turun. Awalnya memang mereka grafiknya naik dari orang yang gak punya raja menjadi punya raja. Apalagi zamannya Daud, zamannya Salomo, itu kekuasaannya dari India sampai ke Ethiopia. Sampai ke, bukan Ethiopia, tapi perbatasan Mesir. Saudaraku yang dikasih, kekuasaan yang luas itu akhirnya jatuh ke tangan orang lain. Tuhan hembuskan orang Israel, Tuhan buang orang Israel karena ketidaktaatan. Yang kedua, Saul. Ya, saya bacakan. Kita seringkali berpandangan, punya image, punya gambaran Saul itu orangnya yang bahasa Semarangnya bojek, orangnya nggak karuan gitu. Kita lihat dalam
Samuel pasal yang ke-7. Maaf, pasal yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan begini. Pasal 9, 1 Samuel 9 ayat 1. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kish bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada, yang kaya. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kish ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu, dan seterusnya. Yang akhirnya Saul ketemu dengan Samuel, dan kemudian Tuhan bilang, inilah raja yang kupilih. Jadi Saul itu raja pilihan Tuhan, raja yang diangkat oleh Tuhan. Beda dengan Salomo, beda dengan raja-raja lain. Karena Salomo dia karena keturunan, tapi Saul adalah raja yang Tuhan yang mengangkatnya. Daud adalah raja yang diangkat oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang memerintahkan untuk mengurapi Daud. Tetapi kita lihat akhirnya jabatan raja itu dipindahkan. Tuhan menolak Saul. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Saudara bisa baca pasal-pasal setelah itu, nanti akan ketemu satu perikop yang mengatakan ketidaktaatan Saul. Setiap berkat yang Tuhan berikan itu harus kita pertahankan. Kalau tidak, berkat itu akan pergi dari hidup kita. Saya tidak mau fokus terhadap berkat, tetapi saya ingin apa yang saya sampaikan, fakta-fakta ini, kita mengambil pelajarannya bahwa semuanya itu hilang ketika orang atau bangsa tidak bisa mempertahankan ketaatannya kepada Tuhan. Terus yang selanjutnya Salomo. Kita tahu Salomo diberkati luar biasa. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 kita bisa baca, di sana kita ketemu Salomo itu menerima penghasilannya, menerima emas dalam 1 tahunnya 666 kilo. Kalau itu belum ternak, baru emasnya, belum perak dan lain sebagainya. Kalau kita kurskan sekarang, emas 1 gram itu anggaplah 500. 10 gram 5 juta. Berarti 50 juta 1 on ya. 50 juta atau ya 50 juta. Berarti 500 juta 1 kilo kali 666. Berapa miliar atau triliun yang dia terima dari emasnya saja. Tapi ketika Tuhan memberi perintah untuk membuat bait suci, itu dibuat begitu megah. Istana Salomo itu lebih megah dari istananya Daud. Kalau ada orang mencapai pencapaian atau prestasi tentang keuangan, tentang harta, Salomo mengalahkan Daud. Tetapi akhir hidupnya kita tahu seperti apa Salomo. Dia hancur karena gara-garanya adalah seperti lagunya Cangcuter. Tahu lagunya Cangcuter?
wanita racun dunia, katanya gitu kan, cangcuter itu. Tapi nggak semua wanita, ya kan? Tapi bisa memang menghancurkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Salomo tidak taat lagi kepada Tuhan. Padahal ketika Tuhan memberi janji, sekarang ini rumahku yang ada di Yerusalem, di situ aku berdiam. Umatku, kalau dia berbalik dari jalannya yang jahat, aku akan memulihkan mereka. Dan seterusnya. Janji Tuhan luar biasa. Tapi janji Tuhan itu tidak bisa bertahan manakala kita tidak tunduk dan taat kepada Tuhan. Terus satu lagi, Yerobeam. Mungkin kita nggak terlalu familiar dengan Yerobeam. Saya ingin mengajak kita membaca dari 1 Raja-Raja 11 ayat 29 sampai 31. 1 Raja-Raja 11 ayat 29 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, ini nabi yang gak terlalu terkenal, tetapi dia punya kepekaan terhadap suara Tuhan luar biasa. Yerobeam pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan, dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Yahweh Tuhan Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Saudaraku yang dikasih, Yerobeam adalah tokoh yang menjadi ukuran atau standar kejahatan di mata Tuhan. Kalau ada orang jahat, selalu ukurannya dia seperti Yerobeam bin Nebat. Tapi sesungguhnya siapa dia? Dia adalah orang yang memiliki hati yang baik untuk Tuhan awalnya. Dan kemudian dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja di Israel. 10 suku, yang 2 suku Yehuda dan Benyamin, diberikan kepada keturunannya Daud, karena janji Tuhan terhadap Daud bahwa keturunanmu akan terus menjadi raja. Tuhan sayang sama Daud tapi tidak sayang dengan Salomo. Dan kita lihat di sini awal mula Yerobeam menjadi raja itu atas kehendak Tuhan, atas pilihan Tuhan. Tetapi kemudian dia berpikir, karena orang Israel itu semuanya ke Yerusalem kalau sembahyang, dia berpikir bahwa kalau nanti orang ke Yerusalem, mereka hatinya bertaut kepada kerajaan Yehuda. Akhirnya dia buat berhala di tanah Samaria. Inilah Tuhan kita harus menyembah dia, kita beri korban kepada dia. Dan semua orang Israel 10 suku itu dibawa ke Samaria supaya tidak pergi ke Yerusalem. Sehingga penyembahan berhala berlarut-larut, makin lama makin besar, semakin dalamlah jatuhnya Yerobeam bin Nebat. Dari beberapa fakta bangsa Israel dibuang ke tanah Babel
Fakta Saul dibuang oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Fakta Salomo hancur. Yerobeam bin Nebat juga hancur. Semuanya karena ketidaktaatan. Ada yang karena perempuan, ada yang karena harta, ada yang karena kekuasaan. Yerobeam tidak mau kekuasaannya balik ke Yehuda. Akhirnya dia buat berhala di sana. Nah, dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih, kita akan terus menikmati pemeliharaan Tuhan karena janji Tuhan seperti itu adanya. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mengangkat beban kita. Kalau kita berdoa, Tuhan lalukan pencobaan ini daripadaku, salah besar. Kita harus berani menghadapi semua tantangan, rintangan di dalam mengikut Tuhan. Kalau kita harus menderita karena namanya, sambutlah dengan sukacita. Saudara kita, saya melihat di YouTube, saudara kita Muhammad Kece itu sudah ada perintah dari majelisnya untuk dibunuh. Mukanya lebam semuanya. Apa yang dia katakan, walaupun dia kelihatannya norak begitu, tapi dia ngomong itu berdasarkan pegangan mereka sendiri sebetulnya. Beda dengan Abdul Somad, betul-betul menghina kita, tapi orang Kristen tidak melakukan somasi, apalagi sampai melakukan persekusi. Kalau kita harus menghadapi penderitaan, Tuhan tidak mau mengangkat penderitaan itu, karena Tuhan itu maunya kita mengalahkan penderitaan. Nah, saya ingin kita menjadi gereja yang tunduk dan taat kepada Tuhan, sehingga kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang-orang yang tidak mau tunduk, yang tidak mau taat kepada Tuhan, itu akhirnya malah terbuang dari hadapan Tuhan. Betapa hebatnya Salomo, tetapi karena ketidaktaatannya itu, dia malah hancur hidupnya. Ketika dia sudah mulai tua, dia menulis kitab pengkhotbah. Menurut saya ada semacam pertobatan, tapi dia bilang sia-sia, semuanya sia-sia. Dan itu menjadi pelajaran buat kita, bahwa kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Setidaknya ada 3 hal yang saya ingin kita sebagai jemaat belajar dari jemaat-jemaat Perjanjian Baru. Yang pertama kita lihat dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 jemaat di Efesus. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 saya bacakan dengan cepat ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai atau menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, betapa sempurnanya jemaat di Efesus. Mereka adalah orang-orang yang tekun. Ya, dikatakan, aku tahu pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat yang menyebut dirinya rasul, ternyata pendusta. Semuanya diuji. Kalau tidak benar, mereka akan buang, mereka akan usir itu orang. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah di dalam melayani Tuhan. Saudaraku, betapa sempurnanya jemaat ini.
Tapi Tuhan punya satu keberatan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Tuhan. Saudara yang dikasih, apa sih dosanya jemaat di Efesus? Hanya satu saja, dia kehilangan gairah. Dia kehilangan antusias dalam pelayanan. Jadi pelayanan tetap pelayanan tapi ogah-ogahan. Pelayanan tetap pelayanan tapi nggak ada greget lagi, nggak ada antusias dalam pelayanan. Dan Tuhan berkata betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini jemaat spesial, jemaat istimewa, jemaat yang bagi saya sempurna, karena tidak semua orang Kristen mau berjerih payah sampai dikatakan tidak mengenal lelah. Kita aja misalnya naik motor gerimis dikit aja kita nggak datang kok dalam ibadah. Alasannya hujan, sudah beres, selesai gitu. Ini tanda-tanda bahwa gairah kita hilang, semangat kita melayani Tuhan itu mulai kendor. Dan mari kita sama-sama gairah itu dimunculkan lagi. Waktunya latihan, waktunya kita ini sembahyang. Kita bergairah menyambut antusias bahwa sebuah pelayanan itu sangat penting bagi kita. Saya tidak panjang lebar, tapi saya ingin sampaikan, ketaatan kita akan terlihat, penundukan diri kita akan terlihat ketika gairah semangat melayani itu ada dalam hidup kita, sehingga kita tidak menganggap pelayanan itu remeh. Kalau ada urusan lain, kita pelayanan kita singkirkan dulu, minta tolong diganti dulu, saya ada urusan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berani komitmen sama Tuhan, Tuhan ini aku, pakai aku, apapun yang terjadi, pelayanan nomor 1. Percayalah bahwa berkat Tuhan itu akan menaungi kita. Dan hati-hati untuk orang-orang yang sudah merasa diberkati. Orang Israel menerima tanah Kanaan, itu bisa dibuang oleh Tuhan. Salomo, betapa kayanya dia, akhirnya hancur kerajaannya, dikoyakkan jadi 2. Kenapa? Dan tidak ada gairah dengan Tuhan. Kesibukan, kenikmatan dunia menghancurkan kehidupannya Salomo. Kekuasaan menghancurkan imannya Yerobeam bin Nebat. Suatu saat Yerobeam mengalami sakit parah sekali. Kemudian dia menyuruh istrinya, dan pada waktu itu Nabi Ahia yang bernubuat untuk dia itu sudah mulai tua, dia sudah rabun, sudah nggak bisa melihat. Dan Yerobeam menyuruh istrinya untuk pergi ke Nabi Ahia untuk minta petunjuk dan berpura-pura sebagai orang lain, tapi Ahia tetap tahu, kamu istrinya Yerobeam. Akhir hidupnya menderita Yerobeam. Kenapa? Karena tidak adanya ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, kalau yang pertama kita belajar dari kita belajar dari jemaat di Efesus, jemaat sempurna gara-gara kehilangan gairah, kehilangan komitmen untuk pelayanan. Maka Tuhan mencela dan bahkan dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Yang kedua, kita belajar dari Wahyu pasal 2 ini ayat yang ke-8 sampai 11. Firman Tuhan mengatakan begini, jemaat di Smyrna,
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan menerima apa yang barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudaraku, bagi orang-orang yang menderita, jemaat di Smyrna adalah contoh jemaat yang secara fisik, secara materi mereka jemaat yang miskin, tapi di hadapan Tuhan luar biasa. Dan pesan Tuhan begini, hendaklah engkau setia sampai mati. Kesetiaan itu akan diuji ketika kita menderita. Kalau kita duitnya banyak, dalam keadaan sehat, kita seolah-olah setia aja. Tapi akan terlihat bagaimana ketika penderitaan itu datang, apakah kemiskinan, apakah kekurangan itu mempengaruhi rohanimu. Apakah kekurangan, kemiskinan itu mempengaruhi karaktermu. Ketika kita dalam keadaan duit banyak, kita mudah memberi orang. Tapi ketika kita nggak punya uang, apakah kita tetap bisa memberi? Saudaraku, memberi itu jangan nunggu kita kaya baru memberi. Memberi itu ketika Tuhan memerintahkan untuk memberi. Kalau kita mendengar suara Tuhan dengan jelas, jangan ragu-ragu, lakukan, berikan apa yang Tuhan suruh dan perintahkan. Ketaatan itu akan membawa kita menjadi orang yang hidup dalam keberkatan. Walaupun kadang-kadang perintah Tuhan itu tidak masuk akal menurut kita. Saya beri contoh begini. Ketika Elia melawan Ahab, bernubuat tidak turun hujan. Kemudian Tuhan bilang, kamu pergi aja ke sungai Kerit. Di sungai Kerit kamu minum dari sungai itu, nanti kalau pagi dan sore akan ada burung gagak memberi makanan kepadamu. Jadi ada burung gagak kalau pagi itu kadang daging besar sekali, dagingnya sudah matang, tidak tahu dia mencuri dari mana, ngambil dari mana, tapi pagi dan sore terus burung gagak itu memberi makan Elia. Ketika sungai Kerit itu sudah mulai kering, Elia tidak bisa tinggal di situ lagi. Tuhan bilang, pergi ke Sarfat, di sana ada janda. Bayangan Elia mungkin janda kaya gitu. Kalau ini janda kaya jadi istriku, wah, gitu kan. Nggak taunya janda miskin juga itu. Ketika dia bilang, ayo buat roti untukku dan untukmu dan anakmu. Demi Tuhan yang hidup, katanya, aku nggak punya tepung banyak, aku hanya punya tepung sedikit. Ini aku mencari kayu bakar, nanti ku masak jadi roti, ku makan dengan anakku. Setelah itu kami mati, karena setelah ini kami gak punya apa-apa lagi. Tapi Elia berkata, buat seperti yang kamu bilang, tapi untukku dulu. Seandainya janda itu tidak taat, tetap dia makan yang dia punya, mungkin dia akan mati juga karena habis tepungnya. Oleh sebab itu, kalau memberi jangan nunggu duitmu banyak. Kalau Tuhan perintahkan beri gitu. Ketika Tuhan suruh pergi ke janda Sarfat, kayaknya Tuhan ngajak guyon, karena diperintahkan ke orang miskin. Kalau diperintahkan pergi ke rumahnya orang kaya, rumahnya tingkat dan lain sebagainya, mungkin itu jalan Tuhan. Tapi ini janda miskin, tapi Elia taat. Janda itu juga taat. Jadi kalau Tuhan bilang beri. Seringkali kita seperti itu kepada Tuhan. Kalau
Tuhan suruh aku memberkati orang, pasti harusnya Tuhan memberkati aku dulu banyak-banyak. Jadi orang kaya dulu, daganganku laris dulu, baru aku bisa memberkati. Kadang-kadang justru perintahnya datang ketika kita nggak punya apa-apa, yang ada hanya itu. Tuhan bilang berikan itu. Itu memang berat, tapi setelah tahu itu tindakan iman yang luar biasa. Aku tahu kemiskinanmu, tapi engkau kaya di hadapanku. Itu kata Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Saudaraku yang kekasih, kadang-kadang ketaatan itu membutuhkan tekad. Dan Tuhan bilang, kamu harus setia sampai mati. Nanti kamu tidak akan menderita apa-apa lagi. Yang ketiga dan terakhir, kepada jemaat di Pergamus, firman Tuhan mengatakan begini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku juga, tidak pada zaman Antipas, saksiku. Saya ulangi kok, ini agak aneh. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Saudaraku yang kekasih, dari setiap jemaat itu Tuhan selalu menyatakan diri berbeda. Kepada jemaat di Efesus, Dia bilang begini, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Ini Tuhan memegang 7 bintang. Ini pernyataan Tuhan. Ya. Artinya 7 bintang itu adalah 7 gembala. Dia yang memegang ke-7 gembala itu. Karena di sini diperlukan orang-orang yang bergairah lagi untuk melayani Tuhan. Kemudian ketika kepada jemaat di Smyrna, Dia berkata, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Kenapa? Karena jemaat di Smyrna rentan terhadap kemurtatan, bukan karena nggak percaya, tapi karena kemiskinan, karena penderitaan. Maka aku harus setia. Dan Tuhan berkata, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Yang ketiga, kepada jemaat di Pergamus, Dia berkata, inilah firman dari Dia yang memegang pedang yang tajam dan bermata dua. Pedang yang tajam itu apa? Yaitu firman Tuhan yang bermata dua dikatakan. Kenapa? Jemaat di Pergamus rentan terhadap penyesatan, terhadap penyembahan berhala. Dan Dia berkata, aku akan datang kepadamu, menyerang, memusuhi engkau dengan memakai pedang yang di mulutku. Artinya kita harus tunduk dan taat terhadap firman. Ketika firman itu kita pegang, maka kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita penerapannya adalah bahwa banyak di hari-hari ini orang Kristen yang Kristennya Kristen tradisional karena keturunan, sehingga imannya tidak seperti yang firman Tuhan katakan. Ada unsur penyembahan berhalanya masuk, ada unsur agama lain masuk di dalamnya. Dan saya berkali-kali katakan bahwa kekristenan yang murni itu yang sesuai firman Tuhan. Jangan lepas, jangan keluar dari firman Tuhan. Kemarin ketika
pernikahan saudara kita Frankie dan Sri itu sayangnya kurang ada pembicaraan dengan pendeta, sehingga ada hal-hal yang seharusnya tidak boleh, misalnya nginjak telur. Terus ini saya tidak tahu karena kurang jelas yang dikatakan, tapi sambil ngambil pakai daun apa itu? Ya, dibaskan atau dicipratkan airnya, itu seperti tolak balak begitu bahasanya itu. Itu tidak boleh seharusnya. Cuma bukan salahnya Frankie dan Sri, tapi karena orang tuanya, bapaknya Frankie tidak tahu menahu tentang hal itu, orang tuanya Sri juga mungkin kurang pemahaman, sehingga hal itu bisa terjadi. Dan sesungguhnya banyak kekristenan di Kalimantan Tengah ini yang dicampuri dengan agama nenek moyang zaman dulu. Dulu saya bukan orang Kristen, tapi ketika orang tua saya meninggal, itu ada diperingati 40 hari. Saya lihat orang Kristen di Palangkaraya memperingati juga 40 hari dengan mungkin casingnya, tampilannya ibadah, kebaktian, pendeta yang khotbah. Iya, saudaraku, saya pernah lihat juga di TV, di TVRI, acaranya orang Batak di Sumatera sana, itu seperti orang keharian memindahkan tulang dan lain sebagainya, pakai khotbah, pakai ayat. Tapi masa sih Kristen itu sama dengan agama nenek moyang gitu. Iya kan? Nah, hari ini saya ingin tegaskan, lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lagi sembahyang pada waktu Paskah di kuburan. Apa korelasinya itu dengan kita? Padahal orang yang mati di dalam Tuhan, rohnya langsung kembali kepada Tuhan. Enggak ada lagi permisi Pak, bersih-bersih ini, lama enggak dibersihin, setahun katanya. Nah, ini sudah ngomong dengan orang mati lagi, melakukan hal yang tidak berguna lagi. Apalagi kalau berdoa untuk orang mati lagi, sudah enggak ada gunanya sama sekali. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan orang-orang yang seperti ini Tuhan Yesus akan datang memakai firman, menyatakan dirinya, memerangi dengan pedang yang dari mulutnya, dikatakan begitu. Dan saya berharap menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani, tunduk kepada otoritas firman. Kalau firman Tuhan katakan jangan, ya jangan lakukan. 3 hal. Ada gairah yang harus kita jaga, api yang harus tetap menyala di dalam bait suci, yaitu gairah dan semangat dalam melayani Tuhan. Ada antusias dan ada kesetiaan, meskipun harus menghadapi penderitaan yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, saya selalu gembar-gemborkan begini, hidup saya ini hidup karena Tuhan yang memelihara, bukan karena saya melayani, saya gembala. Hidup saya bukan karena bekerja. Kalau bekerja, saudara tahu, saya beberapa hari ini bekerja, sehari dapat 19.000, makannya saya 15.000, minyaknya saya 20.000. Kalau saya nuruti kerjaan saya, hancur saya. Dalam waktu 4 hari dapat 159, sudah disuruh lagi deposit 50.000 lagi. Lah ini bikin kayak orang, saya sendiri hancur. Nah, ngambil pesanan dari perumahan Kering Indah Permai sana. Ongkosnya cuma 15.000 sampai ke kota. Dan belum kehujanan, belum macam-macam. Waduh. Tetapi saya selalu belajar begini. Dengan saya mengikuti itu, saya bisa menghargai sekecil apapun berkat Tuhan. Jadi kalau bicara pekerjaan, ini saya santai, saya rileks, jalan-jalan dapat duit. Saya memandangnya begitu, dapat duit. Kalau saya cari duit di situ, enggak dapat saya. Jadi oleh sebab itu, iman kita harus menyatakan, saya walaupun harus menderita, enggak masalah itu. Seperti tadi Ibu Gembala bersaksi 3 bulan enggak jualan. Oh, buktinya ya makan. Ya kan? Terus gimana?
Kalau dilihat dari uang kas, tiap bulan nombok, saudaraku, tapi masih makan. Gitu. Oleh sebab itu, 3 hal ini penting banget. Kalau kita ikut Tuhan gak kuat menderita, terus kita ini gara-gara kekurangan, terus kita perilaku kita jadi berubah, jadi pemarah, jadi sensi dan lain sebagainya. Itu pertanda rohani kita belum sesuai dengan firman Tuhan. Iman kita itu belum menerapkan apa yang Tuhan katakan, tapi hanya minta berkat. Disuruh nolong orang, disuruh memberi orang. Lalu Tuhan belum berkati, pakai apa aku memberkati orang? Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak akan pernah mengangkat penderitaan. Karena Tuhan berkata, setiap kita harus minum cawan yang harus kita minum. Ketika Petrus berkata, Tuhan, tempatkan aku di sisi kananmu. Tuhan bilang, apakah kamu mau minum cawan yang harus aku minum? Tidak bisa ngomong terus, karena cawannya Tuhan Yesus itu jauh lebih berat dari cawan kita. Setiap kita punya cawannya masing-masing, punya standar penderitaan yang harus kita tanggung. Tapi Tuhan tidak akan pernah ngangkat itu. Yang Tuhan lakukan adalah Dia memberi kekuatan, Dia menyertai dalam setiap penderitaan yang ada. Sebab itu jangan cari berkat, cari Tuhan, itu penting. Kalau kita sudah dapatkan Tuhan, tunduk dan taat kepadanya, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita bekerja sendirian. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Dia akan menyertai kita. Rasul-rasul rata-rata matinya disiksa semuanya, enggak mati secara normal. Petrus, Thomas, apalagi Rasul Yohanes digoreng pakai minyak panas. Semuanya mengalami penyiksaan. Nah, kita maunya mati dalam damai, tumpuan uang, bila perlu diantar peti matinya dari emas. Firman dari mana yang seperti itu? Tunduk dan taat membuat kita ini menjadi gereja yang tidak akan tergoncangkan, karena Tuhan menyertai orang-orang yang tunduk dan taat. Dan dipastikan orang yang tunduk dan taat akhir hidupnya itu happy ending. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berkata-kata. Kiranya Roh Kudus yang melanjutkan apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, supaya setiap kami menjadi gereja yang tunduk dan taat kepada otoritas-Mu ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu di hati kami masing-masing, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Salam. Ada sukacita. Haleluya. Firman-Nya luar biasa kepada kita, bahwa setiap janji Tuhan adalah ya dan amin. Haleluya. Kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita akan pujian. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Pada petugas kami persilahkan. Persembahan
sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada saat ini. Dan kami sungguh rindu taat di hadirat koridor Tuhan Yesus, supaya kami boleh taat kepada perintah Tuhan Yesus. Seperti Rasul Tuhan yang sudah taat menjalankan firman, begitu mereka terberkati, begitu mereka disempurnakan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah mengenyangkan kami dengan berkat-berkat rohani. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kalau tadi Tuhan kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus yang ajaib, Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami. Senantiasa itu boleh membawa, oh Tuhan Yesus, berkat yang melimpah-limpah, bahkan berlipat kali ganda. Kami tahu Bapa, itu tidak seberapa bila dibandingkan dengan kasih kuasa Tuhan yang setiap saat memberkati kami, yang setiap waktu memberkati kami. Tetapi kami hanya bisa Tuhan memberi hati dan jiwa raga kami. Inilah kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Pakailah kami Tuhan, saya izin dengan firman Tuhan, supaya bukan